Hidup dalam roh. 50 hari setelah kebangkitan Kristus, kita merayakan Pentakosta, pesta turunnya Roh Kudus. Inilah awal lahirnya gereja. Api Roh Kudus memenuhi para murid dan membuat mereka mampu untuk berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang datang dari pelbagai suku dan daerah yang berkumpul bersama mereka waktu itu. Turunnya Roh Kudus atas para rasul menyebabkan semua orang bersukacita karena mereka mengerti kabar sukacita tentang kerajaan surga dan mengalaminya secara pribadi. Bahasa roh, bahasa yang bisa dimengerti, bukannya bahasa yang tidak bisa dimengerti. Kadang orang katakan bahwa orang itu berbahasa roh luar biasa menakjubkan. Apanya yang menakjubkan? Tidak dimengerti oleh orang yang mendengarkannya. Pernahkah dalam kitab suci menceritakan Tuhan mengkomunikasikan dirinya dalam bahasa yang tidak dimengerti orang? Bahasa verbal yang disampaikan secara hurufiah dipahami, tapi kadang maksudnya yang tidak dimengerti. Ingat cerita Yeremia dipanggil waktu ia masih tidur. Ia tahu dan mengerti apa yang disuarakan Tuhan, tetapi dia tidak mengerti maksudnya. Atau dalam perjanjian baru Yesus berbicara tetapi para muridnya tidak mengerti. Mereka tahu apa yang secara hurufiah Yesus katakan, tetapi tidak memahami maksud yang sesungguhnya. Misalnya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Rombaklah bait Allah ini dan dalam waktu 3 hari aku mendirikannya kembali. Kamu pun wajib saling mencuci kakimu. Para murid mengetahui secara hurufiah apa yang Yesus sampaikan itu. Tetapi maksudnya, maknanya mereka tidak pahami. Roh Kudus turun atas para rasul membantu mereka untuk berbicara dalam pelbagai bahasa. Dengan itu membantu orang yang ada untuk mengerti apa yang Tuhan telah sampaikan kepada mereka. Roh Kudus menerangi budi dan hati. Roh Allah juga membuat kita tahu tentang salah dan benar yang selalu berbisik di hati kita di saat kita melakukan sesuatu. Roh Allah juga yang berbicara kepada kita di saat kita harus mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu. Roh Allah yang membuat kita memutuskan untuk melakukan yang baik, benar dan adil, serta menghindari yang jahat. Hanya kadang kita memanipulasi kuasa dan pengaruh Roh Kudus. Kadang tidak mendengarnya dan kita suka memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang dilakukan. Kita menjadi permisif. Memaafkan diri sendiri. Cukup sekali ini saja, tetapi besok melakukannya lagi. Berilah Roh Kudus yang memimpin seluruh perjalanan hidup kita. Ada macam-macam buah roh. Buah-buah roh itu disampaikan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada orang di Galatia. Paulus mengingatkan orang Galatia tentang buah-buah roh. Hendaknya hidup kita dipimpin oleh roh. Jangan dibiarkan dipimpin oleh keinginan daging. Paulus mensandingkan perbedaan hidup yang dipimpin oleh roh dan yang dipimpin oleh daging. Bisa dibaca dalam surat kepada orang Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Keinginan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Singkatnya, buah dari keinginan daging itu yang menyebabkan kita kehilangan damai dan sukacita, serta menjauhkan kita dari Tuhan. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut,
dan penguasaan diri. Semua hal yang memimpin kita kepada kebaikan umum, itulah buah-buah roh. Kita dipanggil untuk dipimpin oleh roh. Maksudnya, kita membiarkan roh Allah membimbing dan menuntun langkah kita. Kita mengikutinya kemana saja dia kehendaki. Disinilah tantangannya untuk hidup yang dipimpin oleh roh. Karena orang tidak mau menyerahkan seluruh kendali hidupnya kepada Tuhan. Orang masih ingin membuat tawar-menawar dengan dirinya sendiri. Terutama untuk memprioritaskan kepentingan diri. Tuhan, cukup sekali ini saja. Tak mengikuti kehendak-Mu. Besok saya akan memperbaiki diri lagi. Yang begini bentuknya akan menjadi susah untuk sungguh hidup dalam bimbingan roh. Roh kebenaran akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, pasti dia bisa menyerahkan seluruh hidup secara utuh kepada Tuhan. Apakah untuk bisa menyerahkan seluruh hidup kepada bimbingan Tuhan, harus menjadi anggota biara dulu? Menjadi imam, suster, brother, frater dulu? Tentu tidak. Penyerahan diri secara utuh kepada bimbingan Tuhan bisa dilakukan oleh semua orang dalam seluruh fase kehidupan yang ia lalui. Anak-anak, remaja, orang muda, orang berkeluarga, orang tua, sampai dengan opah-oma. Penyerahan diri kepada bimbingan Tuhan itu adalah panggilan untuk semua orang tanpa kecuali. Orang yang sungguh menyerahkan diri kepada bimbingan Tuhan, mereka akan mengalami damai dan sukacita dalam hidupnya. Untuk mengalami damai dan sukacita, tidak perlu tunggu kaya dulu, tunggu mapan dulu, atau tunggu situasi khusus dulu. Kita perlu mengalami damai dan sukacita dalam seluruh situasi hidup kita. Tanpa damai dan sukacita, hidup kita akan dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, dan pikiran negatif yang tanpa henti. Energi negatif akan merampas semua kegembiraan yang kita miliki dan ditukarnya dengan kesedihan dan kecemasan. Mari kita membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Allah sekarang dan selamanya. Selamat pesta Pentakosta. Tuhan memberkati.